wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zatul Magia, NIM 20SA1163. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai OOP atau Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman Dart. Dalam OOP ini terdapat sebuah warisan. Di sini saya memiliki sebuah kelas induk, yaitu kelas lingkaran yang memiliki atribut jari-jari. Apabila penamaan atribut itu diawali dengan underscore, maka sifatnya itu private atau hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kita memerlukan getter dan setter agar sebuah atribut itu bisa diakses oleh lain kelas. Di sini terdapat sebuah metode khusus atau biasa disebut dengan konstruktor, di mana parameternya itu mengambil nilai jari-jari. Nah, pada kelas lingkaran ini memiliki dua buah metode, yaitu metode luas lingkaran dan keliling lingkaran, di mana masing-masing value dari metode tersebut itu akan mengembalikan nilai sesuai dengan rumus yang telah dituliskan. Misal nantinya kita memanggil metode dari luar kelas, maka yang akan dibalikan dari si metode tersebut adalah hasil dari perhitungan rumus tersebut. Kemudian pada bagian selanjutnya itu ada kelas strukturnya, yaitu di sini saya membuat sebuah kelas silinder. Karena kita akan mengakses kelas induk lingkaran, maka di sini kita perlu menginputkan kelas lingkarannya. Kemudian pada line ketiga itu ada kelas silinder extend lingkaran, yang artinya kelas silinder itu diturunkan dari kelas lingkaran. Pada konstruktor pada silinder itu memiliki dua buah parameter, yaitu tinggi dan jari-jari. Perbedaannya, apabila kita mengambil dari kelas itu sendiri, kita membutuhkan this dot sama atributnya. Bisa dilihat juga di sini ada super this jari-jari, yang artinya jari-jari ini mengambil dari kelas super atau kelas induknya. Di sini kita menambahkan sebuah metode, tiga buah metode, yaitu luas permukaan tabung, luas lemu, dan sebagainya. Nah, di mana masing-masing metode tersebut itu mengembalikan nilai dari metode luas lingkaran pada kelas lingkaran. Untuk bisa menjalankan sebuah kode pada OOP, kita membutuhkan sebuah kelas main. Karena kita mengambil atribut dari kelas lingkaran dan silinder, kita perlu menginputkan kedua kelas tersebut. Pada line ke-10 itu terdapat while true, di mana kita membuat sebuah perulangan yang nilainya selalu benar. Di baris 12 itu ada std out right jari-jari, kemudian jari-jari sama dengan double parse std in dot readline sin to string. Jadi pengguna atau user itu disuruh untuk menginputkan jari-jari dari keyboard. Nah, kemudian nilainya itu akan disimpan pada variabel jari-jari dengan menggunakan fungsi stdin.readLineSyn. Pada line ke-17, lingkaran pertama ini mewakili sebuah kelas, kemudian lingkaran ini merupakan sebuah objek, dan lingkaran yang sebelah sini merupakan sebuah konstruktor, di mana memiliki parameter jari-jari. Nah, kemudian pada line ke-18 itu terdapat print luas lingkaran, di mana kita mengambil nilai dari objek lingkaran dan metode luas lingkaran dari si kelas lingkaran. Jadi untuk pemanggilannya kita manggil sebuah objeknya dulu, baru diikuti dengan metode yang akan dipanggil. Pada line ke-20 ini kita disuruh untuk menentukan apakah kita akan mengulang lagi kode tersebut. Apabila kita menjawabnya T, maka akan keluar dari perulangan dengan sebuah fungsi print. Untuk lebih jelasnya, mari kita run untuk kodenya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jari-jari. Misal kita inputkan 7, kita enter. Kemudian ini tingginya kita pilih 10. Bisa dilihat akan muncul hasil dari luas lingkaran, keliling lingkaran, dan lain sebagainya. Pada baris terakhir itu ada silakan jawab T jika tidak ingin mencoba lagi. Misal kita jawab iya, nah maka akan muncul dimana kita akan menginputkan jari-jari lagi. Kita pilih T, nah maka akan keluar dari perulangan dan proses akan diakhiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.